Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat pertama kepada kita yang ingin mempelajari mempelajari tentang cerita-cerita sejarah Nusantara. Majapahit itu adalah kerajaan besar yang pernah ada, teman-teman, yang selalu disebut-sebut sebagai cikal bakal Nusantara. Yang terjadi di masa lalu itu masih penuh misteri, teman-teman. Masih banyak sisi gelap yang tidak terungkap di dalam sejarah. Teman-teman, apakah benar bahwa Gajah Mada itu sosok pemersatu Nusantara, teman-teman? Ataukah merupakan sang penakluk kejam yang menggunakan sistem Sumpah Palapa itu sebagai pemersatu bangsa, ataukah sebaliknya sebagai penakluk yang kejam? Apakah Sumpah Palapanya Gajah Mada itu untuk mempersatukan, atau bahkan lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai ambisi imperialisme? Teman-teman, di video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang Sumpah Palapa, teman-teman, dan kita akan menggunakan sudut pandang lain berbicara tentang mati Gajah Mada dan Sumpah Palapanya. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang makna dari Sumpah Palapa dan apakah benar Gajah Mada itu lebih mirip dengan Napoleon Bonaparte, ataukah sebagai seorang pahlawan yang kita agung-agungkan di dalam sejarah, teman-teman. Kalau kita ingin melihat sejarah Majapahit dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman, jangan lewatkan video ini, tonton terus, jangan skip, teman-teman, agar tidak gagal paham. Teman-teman, mari kita kaji ulang apa yang kita banggakan dari masa lalu kita, teman-teman, terutama masa lalu sejarah Majapahit. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Lancaner ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa pula untuk selalu berinteraksi dengan Lancaner di kolom komentar. Mari kita lanjutkan videonya. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang sering disebut sebagai cikal bakal negara Indonesia. Selalu menarik dalam pelajaran sejarah kita, teman-teman. Sosok Gajah Mada itu sering dikait-kaitkan sebagai simbol pemersatu bangsa kita, teman-teman. Namun ada pandangan yang perlu kita kaji lebih mendalam lagi, teman-teman. Banyak di antara kita yang diajarkan bahwa Majapahit itu adalah simbol keagungan dan persatuan bangsa. Teman-teman, jika kita melihat lebih dekat, teman-teman, sejarah itu tidak sehitam putih seperti apa yang telah digambarkan. Teman-teman, Majapahit ketika di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan dukungan dari Mahapatih Gajah Mada itu telah melakukan ekspansi terhadap wilayah-wilayah sekitarnya, teman-teman, yang pada dasarnya itu adalah tindakan kolonialisme dan imperialisme, teman-teman. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada ketika Mahapatih Gajah Mada dilantik, teman-teman, sering diartikan sebagai tekad untuk mempersatukan Nusantara. Namun interpretasi ini bisa saja melenceng dari kenyataan sejarah, teman-teman. Sumpah Palapa tersebut mungkin lebih tepat diartikan sebagai tekadnya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar di bawah kendali Majapahit, teman-teman. Seperti Swarnabhumi, Sumatera, Bintan, Tumasik, dan banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Wilayah-wilayah tersebut diwajibkan untuk menyetorkan upeti terhadap Majapahit, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa adanya dominasi dan juga tekanan yang kuat terhadap wilayah tersebut, teman-teman. Di satu sisi perlawanan
dari kerajaan-kerajaan yang diserbu. Itu tentunya terjadi teman-teman, meskipun pada akhirnya kalah dan harus tunduk. Kalau dilihat dari sudut pandang kerajaan-kerajaan yang kalah itu teman-teman, Majapahit itu tidak ubahnya seperti kolonial lain yang datang dari luar, seperti Inggris, Belanda, atau Jepang. ataupun Jepang. Mereka semua itu adalah agresor yang membawa perang dan penaklukan. Meskipun banyak penulis sejarah memuja bahwa Majapahit dan Gajah Mada itu sebagai nomor satu Nusantara teman-teman, tetapi kita harus memperhitungkan bahwa konsep Nusantara itu belum dikenal oleh kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan Majapahit ketika itu. Sebagai perbandingan teman-teman, itu Gajah Mada bisa dilihat seperti Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer yang banyak menginvasi negara di Eropa. Dengan demikian, kita bisa tahu apa yang bisa dibayangkan dari seorang Gajah Mada dan Sumpah Palapanya. Teman-teman, pemahaman kita terhadap sejarah Majapahit mungkin harus disesuaikan dengan fakta yang lebih objektif teman-teman, dari beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bisa menghargai sejarah itu lebih bijaksana. Gajah Mada adalah seorang tokoh sentral dalam sejarah Majapahit yang terkenal untuk melaksanakan Sumpah Palapanya. Untuk mewujudkan tujuannya, Gajah Mada itu memimpin ekspedisi militer untuk melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di sekitar Majapahit. Penaklukan pertama itu terjadi pada tahun 1339 Masehi. Saat itu Aditya Warman memimpin pasukannya untuk menaklukkan Sumatera. Teman-teman, di sana mereka itu berhasil membebaskan kerajaan Dharmasraya dan berhasil mendominasi perdagangan lada di Sungai Kapar kiri kanan dan Sungai Batanghari. Setelah kemenangan ini, banyak kerajaan yang mengakui kekuatan Majapahit dan menyatakan tunduk terhadap Majapahit teman-teman. Sekembalinya Aditya Warman ke Majapahit pada tahun 1343 Masehi teman-teman, bersama Gajah Mada merencanakan ekspedisi penaklukan ke Pulau Bali. Dengan strategi yang matang teman-teman, mereka berhasil menaklukkan Bali teman-teman. Pada tahun 1347 Bali itu sepenuhnya takluk terhadap kedaulatan Majapahit. Tidak hanya berhenti sampai di Bali saja teman-teman. Kemudian Gajah Mada dengan bantuan Laksamana Nala teman-teman, itu melanjutkan ekspedisi ke Kesultanan Samudra Pasai. Kemenangan ini membuka jalan bagi Majapahit untuk melakukan ekspedisi penaklukan terhadap Tomasik, Singapura, Nusa Tanjung Pura, dan Kalimantan. Setelah wilayah-wilayah ini berhasil di bawah kendali Majapahit, klaim terhadap Tomasik dan Nusa Tanjung Pura pun tanpa adanya perlawanan yang berarti. Meskipun ekspansi ini berlanjut ke wilayah timur teman-teman, tetapi Gajah Mada tidak ikut melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan di Lombok. Meskipun Empu Nala yang datang melakukan ekspansi ke wilayah Lombok dan Sumbawa teman-teman, berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut, tetapi gagal menaklukkan kerajaan Dumpo. Teman-teman, video mengenai misteri dari Majapahit dan Gajah Mada ini akan kita lanjutkan di video yang akan datang teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video yang saya sampaikan teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.